Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jama'atan rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbarokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan rangkaian sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu rasa syukur kita mari kita ungkapkan. Mari kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah hidup ini dengan bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesulit apapun masalah kita, serumit apapun permasalahan kita, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di bulan Desember. Hari ini kita di akhir-akhir bulan Desember 2023. Berarti sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2024. Dengan bertambahnya tahun maka bertambah pula umur kita. Akan tetapi dengan bertambahnya umur kita bukan berarti kita semakin panjang menghirup udara segar di dunia ini. Akan tetapi sebaliknya, dengan bertambahnya umur kita, semakin sedikit kesempatan kita hidup di dunia ini, semakin sempit kita menghirup udara dan gemerlap dunia ini. Untuk itu para hadirin, dengan sempit dan sedikitnya kesempatan kita hidup di dunia ini, mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah siap untuk
menjalani kehidupan setelah kehidupan dunia ini? Apakah sudah banyak bekal kita yang kita kumpulkan pada saat di dunia ini untuk menjalani kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di alam kubur? Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, setiap manusia akan mati atau meninggal dunia. Setiap manusia akan menjalani kehidupan di liang lahat alam kubur. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasa sakitnya, bagaimana tersiksanya orang-orang yang hidup di alam kubur? Kita bisa membayangkan ketika kita malam hari beristirahat, kemudian tiba-tiba lampu padam listrik tidak menyala, sehingga di kamar kita gelap gulita. Dengan matinya listrik, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, mungkin hawanya sangat panas sekali. Dengan gelap gulita dan panas, banyak nyamuk-nyamuk yang menggigit kita semuanya. Mungkin kita sudah merasa sangat tersiksa dengan keadaan yang ada tersebut. Ini masih di dunia. Bayangkan ketika kita nanti masuk ke liang lahat dengan tempat ukuran 1x2 meter, kita tidak bisa bergerak, tidak ada penerangan sama sekali, dengan hawa yang sangat panas sekali. Bukan hanya nyamuk yang datang, akan tetapi keloceng, ular dan lain sebagainya yang akan menggerogoti kita. Bagaimana rasa sakitnya, bagaimana tersiksanya diri kita di liang lahat, belum nanti dengan siksaan azab kubur yang kita alami. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, untuk itu Imam Al-Faqih Abu Al-Layth menerangkan di dalam kitabnya, kalau kita semuanya ingin dihindarkan oleh Allah dari beban siksa kubur, dan kita mendapatkan hiburan di alam kubur nanti, maka kita di dunia hidup ini harus menjalankan beberapa perkara. Yang pertama, kata Imam Al-Faqih, supaya kita nanti beban siksa kuburnya diringankan oleh Allah, kita mendapatkan hiburan di alam kubur, tentunya kita harus bisa menjaga sholat 5 waktu. Jangan sholat kita bolong-bolong, kalau mau kita sholat, kalau tidak mau sholat. Orang yang bisa menjaga sholatnya apalagi jamaah, orang-orang yang seperti ini nanti di alam kubur akan diringankan beban siksa kuburnya. Jangankan di alam kubur, orang yang istiqomah sholat berjamaah di dunia pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sejarah yang ditulis di buku-buku, ada suatu kisah pahlawan kita Jenderal Sudirman. Pada masa penjajahan Belanda, beliau dalam keadaan sakit, jalan pun tidak bisa. Beliau ditandu oleh pasukannya dan alasan ke alas yang lain. Dicari Belanda kemana-mana, Belanda pun tidak bisa menangkap. Apa keistimewaan Jenderal Sudirman ini? Yaitu ada 2. Yang pertama adalah dawamul wudhu. Beliau selalu melanggengkan, tidak sampai batal. Setiap saat batal, dia wudhu terus menerus. Ini
sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor kedua, keistimewaan beliau adalah dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ketika berjalan di atas, di ubur pasukan Belanda, ketika mendengarkan waktunya sholat, dia dan pasukannya seketika itu melakukan berjamaah sholat 5 waktu. Inilah yang menyebabkan keistimewaan. Jangan tunggu di akhirat. Orang yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu di dunia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang nomor dua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin siksa beban, siksa kubur diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin." Bahwasanya orang-orang yang ada di alam kubur ini menjerit memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, andaikan Engkau bisa menunda kematian, andaikan Engkau bisa mengembalikan saya ke dunia ini, niscaya saya akan memperbanyak bersedekah. Saya akan menghabiskan harta saya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini yang tangisan rintihan orang-orang yang ada di alam kubur, ingin dikembalikan di dunia ini bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, tapi ingin dikembalikan ke dunia ini tujuannya hanya untuk bersedekah. Untuk itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih hidup, yang diberi amanat oleh Allah harta kekayaan, mumpung belum menyesal, mari kita infakkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid, untuk yatim piatu, pondok pesantren dan lain sebagainya. Harta yang kita sedekahkan dinilai nanti akan menyebut kita ketika kita nanti dimasukkan ke liang lahat. Harta inilah yang nantinya yang dapat menghibur kita di alam kubur nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, kalau bukan siksa kubur kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah untuk membaca Al-Quran. Al-Quran yang setiap hari kita baca, setiap hari kita teman, nanti akan menjadi penghibur kita, akan menjadi pelayan kita di liang lahat, akan merizki kita jika nanti kita ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an min ashabi. Perbanyaknya istiqomah membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Tiga inilah kalau bisa kita istiqomahkan di dunia ini, insya Allah nanti ketika kita masuk liang lahat, kita akan dijemput oleh keistiqomahan amal kita ketika di dunia ini. Dan amal ibadah ketiga inilah yang nantinya akan menjadi penghibur kita di alam kubur semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Demikian sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ashabil akhyar. Wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi fima amara wa amma nahakum anhu wa hadana. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amri bada fi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi. Wa lam yazal qa'ilan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahum hasanah wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa rizqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat wa ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal qadha wal fahsya wal riba waz zina wal baghy waz zina wal syada'ida wal mihal wa dhahara minha wa ma badan min baladina hadha Indonesia khassa wa min kullil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal